Latar belakang. Iptek adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Iptek sendiri sebagai ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. Baru-baru ini, ilmuwan Amerika Serikat di Pusat Kesehatan New York City sukses melakukan transplantasi ginjal babi yang telah direkayasa secara genetik ke manusia untuk pertama kalinya. Artinya, ginjal babi bisa menjadi alternatif transplantasi ginjal. Dilansir dari Reuters, ginjal diambil dari babi yang sudah mengalami rekayasa genetik. Dari babi yang sudah mengalami rekayasa genetik ini, diperoleh ginjal yang bisa diterima oleh tubuh manusia. Ginjal babi kemudian ditransplantasikan ke pasien yang sudah mengalami mati otak dengan tanda-tanda disfungsi ginjal atas izin keluarga pasien. Pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liana Agustian, NIM 03211026. Saya dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya mengambil topik yaitu transplantasi organ babi ke manusia. Jadi pembahasan itu alasan babi lebih cocok. Kemudian babi dijadikan pilihan setelah primata karena terdapat sejarah penggunaan berbagai bagian babi sebagai pengganti organ manusia. Salah satunya katup jantung babi yang telah sukses digunakan pada manusia selama beberapa dekade ke belakang. Selain itu, heparin pengencer darah pun berasal dari usus babi. Kulit babi juga kerap digunakan pada luka bakar, dan dokter bedah di Cina telah berhasil menggunakan kornea babi untuk memulihkan penglihatan manusia. Sejumlah keberhasilan tersebut membuat para peneliti optimis menggunakan ginjal babi untuk transplantasikan kepada manusia. Ya, perkenalkan, nama saya Risa Jurgro, NIM 03211076 dari Prodi Teknik. Lalu percobaan transplantasi ginjal yang membuat peneliti optimis tersebut dilakukan bulan lalu oleh tim bedah di NYU Len John Holt dan dipimpin oleh Dr. Robert Montgomery seperti dikutip dalam Life Science. Dan Revivicor, yaitu sebuah lembaga di bawah United Therapeutic yang mengembangkan babi yang sudah mengalami rekayasa genetika untuk digunakan dalam percobaan tersebut, serta Badan Administrasi Obat dan Makanan Amerika yaitu FDA menyebut bahwa babi rekayasa genetik bernama Gilsef ini aman untuk digunakan dalam kebutuhan medis dan konsumsi pangan. Perkenalkan, nama saya Gustaf Vitaliano Adam Generozi dengan NIM 03211036. Jadi pada topik yang kita ambil saat ini, ada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Untuk nilai yang pertama, yaitu nilai ketuhanan. Nilai ini terwujud dalam bentuk keyakinan bahwa transplantasi ginjal babi ke manusia ini adalah pengetahuan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk membantu manusia dalam bidang kesehatan sehingga nyawa seseorang bisa terselamatkan. Kita sebagai hambanya harusnya bersyukur untuk hal tersebut, karena dengan penemuan ini kita dapat kelancaran untuk beribadah kepadanya jika dalam keadaan sehat. Untuk nilai yang kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Dalam penemuan transplantasi ginjal babi ini, sejatinya adalah upaya manusia yang mengerti tentang dunia kesehatan untuk membantu manusia-manusia lain di luar sana yang mengidap penyakit pada bagian ginjal, serta dapat mengurangi tindakan manusia yang menjual ginjal mereka hanya untuk keperluan konsumtif. Untuk nilai yang ketiga, yaitu nilai persatuan. Kita dapat saling bantu menyebarkan berita-berita yang baik dalam dunia kesehatan, salah satunya transplantasi ginjal babi ini, sebagai alternatif pengobatan, serta tidak mudah menerima berita-berita yang belum benar adanya. Untuk nilai yang keempat, yaitu nilai keadilan. Diharapkan dengan penemuan transplantasi ginjal babi ke manusia ini dapat mengurangi kriminalitas pencurian organ manusia yang mana itu melanggar hak asasi manusia tersebut. Terima kasih. Tujuan transplantasi ginjal babi ke manusia ini karena babi memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan primata lain seperti monyet ataupun kera. Babi ini diternakan sebagai sumber makanan, sehingga menggunakan mereka untuk transplantasi tidak akan menyebabkan masalah seperti etika pada kesejahteraan hewan. Kemudian babi ini juga bisa melahirkan dalam jumlah banyak dan masa kehamilannya juga pendek. Dan juga organ-organ dari babi ini ukurannya tidak berbeda jauh dari manusia, sehingga menjadi nilai tambah dalam penggunaan organnya untuk manusia. Perkenalkan, nama saya Dimarsa Fitri dengan NIM 05211021. Jadi dari pembahasan di atas kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, transplantasi ginjal babi ke manusia menjadi alternatif di saat tidak adanya pendonor ginjal dari manusia.
Yang kedua, mengetahui perkembangan iptek dalam bidang kesehatan dengan mudah. Perkenalkan, nama saya Bintang Adi Widya dengan NIM 03211016 dari Politeknik Mesin. Di sini saya ingin menambahkan dari seperti pembahasan yang kita dengar sebelumnya, bahwa ginjal babi ini merupakan terobosan besar di dunia medis. Tapi, ginjal babi ini masih menjadi perdebatan di dunia Islam, karena seperti kita tahu, Islam sendiri mengharamkan babi. Pernyataan dari Fatwa Halal Al-Azhar bahwa transplantasi ginjal babi sendiri itu halal dilakukan dalam 2 syarat. Yang pertama, kondisi darurat dan tidak ada alternatif lain dan organ lain yang suci. Kemudian, bahaya yang ditimbulkan dari transplantasi itu sendiri lebih sedikit daripada tidak melakukannya, terutama saat proses operasi atau sesudahnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ginjal babi ini boleh dalam Islam dan boleh dilakukan. Karena ini manfaatnya sangat besar. Kita tidak perlu menunggu organ lain dari manusia yang lain untuk ditransplantasi ke manusia yang membutuhkan. Tapi dalam ini diperbolehkan hanya dalam keadaan yang sangat mendesak. Penutup. Nama saya Ageng Margiatno dengan NIM 03211006. Jadi berdasarkan pemaparan materi yang telah kami sampaikan, bahwa transplantasi ginjal babi ke manusia masih menjadi hal baru di masyarakat, sehingga masih banyak menuai pro dan kontra. Diperlukan penelitian lebih lanjut terkait keamanan, legalitas, dan urgensi dilakukannya transplantasi ginjal babi. Serta juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan hidup dari hewan babi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kepunahan, peternakan ilegal, dan lain-lain. Di lain hal, juga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia mengenai transplantasi ginjal babi serta legalitasnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat ke depannya, dan apabila terdapat kekurangan tentang materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf, dan juga kami dengan senang hati menerima kritik dan saran dari teman-teman. Rekomendasi. Nama saya Muhammad Farsal Senbalki, NIM 03211056. Setelah video sebelumnya, saya akan memberikan kenapa kami memilih topik transplantasi organ dari babi ke manusia. Alasan pertama kami adalah topik ini merupakan sebuah topik yang cukup penting dalam bidang perkembangan iptek, terutama di bagian medis dan biologi. Sudah kita ketahui bahwa organ pada hewan satu tidak akan berfungsi pada organ hewan yang lain jika hewan tersebut berbeda. Sehingga kenapa hal ini penting? Karena seperti kita ketahui setelah berkembangnya teknologi iptek di bagian cloning dan modifikasi genetika. Dengan buktinya ini bisa dikatakan bahwa perkembangan teknologi bagian cloning dan rekayasa genetika kita telah mencapai tahap berikutnya, di mana ada kemungkinan kita bisa mentransplantasi organ seperti lengan ataupun hal-hal yang lebih susah. Meskipun hal-hal tersebut belum bisa, ini merupakan tahap awal. Dan alasan yang kedua yang kenapa kami memilih topik ini, kami ingin memberikan pandangan kami sehingga orang-orang yang mungkin tidak paham dengan apa masalah dari materi ini atau apa menariknya bisa lebih tertarik atau bahkan menerima wawasan yang lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.